Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat hidayah dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama pada kegiatan kita yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, yakni majelis ta'lim, majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab majelis ilmu ini memasukkan kita ke surga sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kami akan melanjutkan pelajaran kami di sini, yakni tentang akidah. Satu pembahasan yang sangat penting sekali karena ia menjadi pondasi dan dasar agama kita dan menjadi usul dari para dakwah Nabi, bahkan sampai Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran kita adalah masih melanjutkan pembahasan rukun yang kedua dari rukun-rukun iman, yakni beriman kepada malaikat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan 3 dari 4 poin yang berkaitan dengan bagaimana cara kita beriman kepada malaikat itu. Yang pertama, kita beriman dengan keberadaan malaikat itu, yakni malaikat itu ada secara hakiki. Dia makhluk yang Allah ciptakan. Yang kedua, poin dari cara beriman kepada malaikat itu, kita beriman kepada nama-namanya. yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kita di dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau memberitahukan nama-nama sebagian dari malaikat itu, baik nama khusus ataupun secara mujmal, secara umum. Dan poin yang ketiga pembahasan kita sebelumnya, cara beriman kepada malaikat itu kita beriman dengan tugas-tugas, yakni para malaikat itu telah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada itu. Maka insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kami akan melanjutkan
pembahasan poin yang keempat dari cara kita beriman kepada malaikat itu, yakni kita beriman dengan sifat-sifat malaikat. Bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat, yakni malaikat itu secara substansi dan sifatnya dia goib, yakni goib secara murni, dan ini telah ditunjukkan oleh dalil akli dan syar'i akan eksistensi yakni keberadaan mereka. Dan yang dimaksud dengan dalil akli dan syar'i adalah beberapa informasi yang benar dan beberapa bekas yang jelas dari informasi yang kita dapat, yang dia merupakan dalil syar'iyah. Kita dapat mengambil kesimpulan sifat-sifat malaikat itu dan hal ihwal mereka. Yang pertama, malaikat itu memiliki rasa malu. Jadi malaikat punya rasa malu, yakni malu sesuai dengan keadaannya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan hal ini. Nabi SAW pernah bersabda, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Kata Nabi, tidakkah kalian merasa malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat sendiri merasa malu kepadanya? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika, rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Yang dimaksud laki-laki ayahanda di hadis ini yakni Utsman ibnu Affan. Dan ini menunjukkan keistimewaan dari Utsman ibnu Affan, bahwa beliau adalah laki-laki yang memiliki rasa malu. Ya subhanallah. Biasanya yang memiliki rasa malu itu perempuan, ya kan? Betul ya? Perempuan itu memiliki rasa malu. Iya ibunda ya. Sampai kita lihat kata Nabi, lamarlah wanita itu. Tandanya dia mau itu, menerima lamaranmu itu, gadis itu atau janda itu, dia menjawab oke, iya saya terima, atau dia diam. Karena ada perempuan itu yang dia malu untuk mengatakannya oke itu, iya itu. Jadi diamnya wanita itu Nabi mengatakan dia. Karena wanita itu secara tabiiyah, sifat aslinya itu malu. Beda dengan laki-laki. Tapi Utsman ibnu Affan, dia punya rasa malu. Ini menunjukkan kemuliaan Utsman. Yang saking tingginya rasa malunya beliau itu, radhiyallahu anhu, sampai malaikat sendiri malu dengan Utsman itu pemalu, sampai malaikat malu kepada dia karena Utsman punya sifat malu. Nabi pernah duduk agak terlihat bagian ujung dekat lutut beliau itu, pahanya itu. Lalu datang Abu Bakar, beliau tidak merubah duduknya, posisi duduk. Datang Umar, Nabi tidak merubah
Ketika datang Utsman, Nabi merubah duduknya itu. Ditanya, tadi waktu Abu Bakar datang, engkau tidak merubah posisi duduknya. Begitu datang Umar, engkau enggak merubah. Begitu datang Utsman, engkau merubah. Nabi mengatakan, Utsman itu punya rasa malu. Subhanallah. Al-haya, rasa malu. Sekarang ini rasa malu itu hilang dari sebagian kita, ayahanda. Orang nggak malu lagi berbuat dosa. Orang nggak malu lagi berbuat maksiat. Terang-terangan dia membuka aibnya, maksiat dengan berbagai jenisnya. Dia pertontonkan di hadapan manusia berbagai macam maksiat. Gak malu lagi orang sekarang. Sekarang itu sudah terjadi. Orang korupsi gak malu lagi sekarang. Betul? Nah ini ragu-ragu jawab. Betul? Betul. Bahkan ada istilah korupsi berjamaah. Nah, bukan sholat berjamaah lagi. Korupsi jamaah. Enggak malu lagi kita. Sama-sama korupsi. TST lah. Kan Ustaz Faisal yang tahu itu TST loh. Tahu sama? La haula wala. Sehingga orang yang punya rasa sifat malu itu menyendiri dia. Lari dia dari kumpulan itu. Orang yang enggak punya rasa malu itu. Lalu dia tersingkir. Saya ada beberapa orang temanku yang dia posisi itu, lalu dia pun menyingkir atau disingkirkan karena dia nggak mau masuk dari bagian orang yang nggak punya rasa malu itu. Biarlah mereka dapat dunia, kata dia. Jadi orang rasa malu itu hilang ya anda ya, subhanallah. Dan nanti kata Nabi, puncak rasa malu itu di akhir dunia ini, ayahanda, ibunda. Sampai-sampai kata Nabi, tanda kiamat kubro itu, kiamat besar itu akan terjadi. Orang gak malu-malu lagi bersetubuh di jalanan. Sampai di dalam hadis itu mereka bersetubuh seperti hewan di jalanan biasa aja. Kata Nabi, orang yang paling baik di antara mereka itu yang berkata, minggirlah dikit kalau bahasa kita. Kalau bahasa kita itu, minggirlah dikit. Jadi mereka melakukan hubungan laki perempuan itu di jalan. Nah yang terbaik itu yang nyuruh minggir dikit. Kalau istilah kawan saya Ustadz Wildan, sudahlah di rumah saya aja lah sampai semalam. Nah itu sekarang secara ini sudah terjadi. Orang membiarkan itu tempat-tempat nggak benar itu, maksiat itu dibiarkan oleh kita. Padahal kita tahu itu tempat maksiat, prostitusi. Bahkan ada sebagian yang membuat tempatnya itu entah kos apa namanya. Saya mengingatkan diri saya dan kita semua yang memiliki tempat-tempat kos apa, Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Kata Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu bertolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Orang yang membiarkan, ada murid saya satu orang punya kos-kosan di unit belakang. Dia bercerita dengan saya, Ustaz, saya kos-kosan saya itu enggak saya bolehkan datang, yakni laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau dia ngaku mahramnya, kakaknya atau dia harus tunjukkan KTP. Memang resikonya awal-awal Ustaz, banyak anak mahasiswa siswi itu enggak mau. Tapi saya enggak takut, rezeki Allah.
Dan alhamdulillah Ustaz, ada peminatnya itu, yakni orang tua itu, orang tuanya sendiri yang datang ke saya. Saya titip anak saya ini karena saya melihat kos-kosan bapak ini bagus, karena di situ ditulis pulang harus jam sekian, pagar ditutup jam sekian, tidak boleh menerima laki-laki yang bukan mahram karena dia kosnya khusus perempuan. Nah, itu terjadi sekarang. Dicabut rasa malu itu. Kita lanjutkan. Yang kedua, malaikat merasa punya perasaan tidak suka dengan sesuatu yang dia benci, ya. Ini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, man akala minathumi wal basali wal qurrati fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang memakan barang bawang putih, bawang merah, bawang bakung, hendaklah dia tidak mendekati masjid kita. Karena malaikat tidak suka sebagaimana keturunan anak Adam tidak suka. Kemudian ada hadis di Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, kata innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan surat, yakni gambar makhluk hidup. Nah, itu malaikat enggak suka. Ya. Jadi ini ada pelajaran dua hadis ini. Kita enggak boleh ke masjid kalau habis makan bawang. Dari zaman Nabi itu makan bawang karena baunya itu mengganggu. Dia boleh ke masjid kalau sudah hilang baunya itu. Kalau kita di Indonesia ini mungkin bau apa kan tadi itu? Bau apa kan? Bau jering. Bau jering, kabau. Makannya mungkin nggak apa-apa, tapi dia harus sesudah itu menghilangkan bau. Termasuk juga bau-bau yang lain, bau pangkal ketiak, itu mengganggu. Malaikat nggak suka. Sebagaimana orang nggak suka. Ibunda nggak suka. Suka nggak ibunda kalau ada ibu-ibu yang bau masam? Suka ibunda? Nggak suka. Nggak suka. Dia akan lari, aduh ada ibu itu di sebelah kiri posisi, dia pergi ke kanan. Ibu itu bau, walaupun dia nggak ngomong. Kita jadi perhatian, jangan sampai kita ke masjid bau sesuatu yang orang nggak suka. Malaikat pun nggak suka. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jamaah, malaikat itu suka dengan bau yang wangi. Jadi kita pakai minyak wangi. Masjid kita bikin wangi, kita semprot minyak wangi, tradisional atau modern, dikasih bau gaharu, apalah namanya. Kemudian dapat pelajaran bahwa malaikat itu gak suka itu, ya, masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Nah, ini banyak orang gak tahu. Sebagian kaum muslimin memelihara anjing di dalam rumahnya itu. Bahkan dia tidur dengan anjingnya. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang memelihara anjing di rumahnya, maka akan hilang pahalanya 1 qirot 1 hari. Berapa ayahanda? 1 qirot. 1 qirot itu berapa? Kata Nabi, seperti gunung yang besar 1 qirot. Hilang. Maka kaum muslimin, saya mengingatkan, jangan pelihara. Boleh memelihara anjing kalau untuk berburu. Ada di Al-Quran itu.
tidak hadir dalam ingatan saya surah berapa. Bahwa kalau kita memelihara anjing, sudah kita latih, lalu kita melepasnya dengan bismillah, maka dia mendapatkan buruan itu dalam keadaan mati, maka itu halal kita makan. Itu menunjukkan kemuliaan ilmu. Kenapa Allah membedakan anjing yang berilmu dengan anjing yang bodoh? Anjing aja beda dengan anjing berilmu dengan anjing bodoh. Anjing berilmu itulah diajar. Yakni apa? Hewan yang diburu anjing yang berilmu itu halal. Itu apalagi manusia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu derajat. Menjaga kebun boleh. Menjaga gudang juga boleh. Menjaga keamanan ada korps khusus ya, polisi ya. Yakni biasanya polisi gegana ya kan ya, yang dia melihara anjing untuk mengendus bom. Itu boleh. Tapi yang di rumah nggak boleh tadi ya. Yang ketiga, malaikat disucikan dari sifat-sifat manusia. Dia nggak merasa lapar, tidak sakit, tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Yang keempat, malaikat itu dia punya rasa takut kepada Allah, tidak menyombongkan diri. Wala yasfa'una illa laman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Surah Al-Anbiya ayat 28. Jadi malaikat itu punya rasa takut sekali kepada Allah. Jadi dengan rasa takut itu mereka sangat taat kepada Allah. Itulah sifat kelima malaikat, dia taat. Sampai kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu apa yang disuruh oleh Allah, taat dia. Allah suruh dia sujud, sujud itulah kerja. Allah suruh cabut nyawa, cabut nyawa. Itulah kerja. Allah suruh tugas kau kasih rezeki, kasih rezeki itu. Tidak pernah makmur. Allah waktu ciptakan Adam, Allah mau menunjukkan kemuliaan Adam. Allah perintahkan malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aku ada iblis di situ. Itu pembicaraan ulama tafsir. Apakah iblis itu masuk malaikat? Kok dia ada di situ? Apakah dia jin? Kok dia ada dalam surga? Itu bab lain lah. Nanti suatu saat lah kita bahas itu. Tapi saya ingin memberikan bahwa malaikat itu punya sifat taat, sangat taat kepada Allah. Suruh jaga gunung itulah. Yang keenam, sifat malaikat itu mencintai orang yang mencintai Allah. Ada sebuah hadis yang menarik sekali ini. Inna Allah Ta'ala iza ahabba abdan nada Jibril. Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibrilu fis sama. Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus
ahlus samai fayudha'u lahul qabulu fil ardi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah kalau dia cinta seorang hamba, dia akan berkata kepada Jibril, Jibril, aku cinta kepada si fulan ini, si dia ini, orang ini. Oleh karena itu kata Allah, cintai dia Jibril. Maka setelah itu Jibril mencintai orang yang Allah cintai. Lalu Jibril ngumumkan ke yang lain, penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan ini. Oleh karena itu hendaklah kalian pun mencintai fulan ini. Maka oleh sebab itu statusnya itu diterima untuknya dan ditaruh di bumi, yakni orang ini, hamba ini dicintai Allah. Jadi malaikat punya rasa cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Yang ketujuh, malaikat punya sifat dia bisa berdoa dan berlaknat. Ya. Ini ada di surah Al-Mu'min ayat 7. Allazina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lillazina tabu wattabi'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Para malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan, dan mereka beriman kepadanya dan meminta ampun bagi orang mukmin. Mereka berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu berilah ampun bagi orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Pelihara mereka dari siksa neraka jahim. Jadi malaikat punya sifat berdoa dan melaknat. Kemudian yang ke-8, malaikat itu dia diciptakan agung, besar dan berbeda. Ada hadis sahih Ibunda Ayahanda, Jibril itu punya sayap 600 sayap. Berapa? 600. Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk asli, karena Jibril itu kadang dia berubah jadi orang. Itu ufuk langit itu tertutup, besarnya Jibril itu. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan malaikat itu ada yang punya sayap 2, 3, 4. Nanti Ibunda lihat ya. Atau sekarang yang punya mushaf lihat di surah Fatir. Surah Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a. Yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan yang punya sayap. Masing-masing mereka ada yang punya 2, 3, 4. Allah menambahkan penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni ada malaikat itu yang dia lebih diberi sayapnya. Seperti hadis tadi itu. Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk asli, yakni 600 sayap menutupi langit itu. Kemudian ada hadis Abu Dawud, sahih juga ini, yakni Nabi pernah bersabda, azina li an tahaddatsa an malikin min hamlatil arsh rijlahu fil ardi sufla wa ala qarnihi al arsh wa min syahmati uzunihi wa atiqihi khafaqalu at-tayri 700 amin fayaqulu dhalika al-malak subhanaka haitsu kunta. Kata Rasulullah, aku diberi izin untuk menceritakan kepada kamu tentang
besarnya malaikat yang memikul arsy, yakni jarak antara telinganya itu dan bahunya itu seperti jarak terbangnya burung selama 700 tahun. Itu besarnya malaikat itu. Jadi kan Nabi pernah bercerita dengan para sahabat, aku diberikan izin untuk menceritakan besarnya malaikat itu, seperti malaikat pemikul arsy itu. Yakni Nabi memberikan gambaran kalau ada burung yang terbang dari telinganya itu sampai ke bahunya itu 700 tahun baru sampai. Alangkah besarnya itu. Makanya kita memuji Allahu Akbar. Makhluknya saja besar seperti itu. Kita jalan ke gunung aja kita kagum, alangkah besarnya gunung ini. Kita melihat paus biru, alangkah besarnya paus biru itu, makhluk paling besar yang diketahui kita manusia saat ini. 300 ton. Ada yang 30 meter panjangnya paus biru. Masjid kita ini dari ujung depan sampai belakang berapa meter? Ada 30. Hah? Ada. Berarti sepanjang inilah ikan paus. Nanti dicari lagi. Itu baru ikan paus. Tadi Nabi menggambarkan besarnya malaikat pemikul arsy itu. Kalau ada burung yang terbang dari telinganya, dia baru sampai 700.000 tahun, baru sampai ke pundaknya itu. Makanya Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan iman kepada malaikat ini, sebagaimana iman kepada rukun iman yang 5 yang lainnya itu ada penyimpangan. Saya sebutkan ada beberapa penyimpangan. Yang pertama, mengingkari keberadaan malaikat. Ada orang dari dulu sampai sekarang yang dia tidak mengakui adanya malaikat itu. Malaikat itu cuma sifat saja, bukan makhluk. Ini penyimpangan. Akidah yang benar itu kita mengakui malaikat itu memang benar-benar makhluk, ada makhluknya, bukan sifat. Tapi ada subjeknya, ada makhluknya. Yang kedua, mengingkari sebagian malaikat dan tugasnya. Ini penyimpangan juga. Yang ketiga, menyamakan malaikat dengan jin. Ini penyimpangan. Beda malaikat dengan jin. Beda. Nanti saya akan bahas sesudah pembahasan ini. Karena beriman dengan jin itu juga bagian dari beriman kepada malaikat. Karena ada di situ pembahasannya. Jin dan syaitan. Yang ketiga, yang keempat, menyembah malaikat. Hanya ada manusia yang menyembah malaikat. Itu lihat di surah Saba ayat 40 dan 41. Yang kelima, memusuhi malaikat. Ini penyimpangan. Lihat di surah Al-Baqarah ayat 98. Yang keenam, ada manusia dulu meyakini malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Ini nanti ayahanda ibunda buka, ada di surah As-Saffat ayat 149-150. Oleh karenanya ada beberapa hak malaikat yang wajib kita lakukan sebagai wujud beriman pada malaikat. Yang pertama, 4 poin yang sudah dibahas. Kita beriman dengan adanya malaikat, tugas-tugasnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wajib. Siapa yang mengingkari satu saja itu kafir. Ini karena rukun iman. Bisa keluar orang dari iman. 4 hal: beriman pada malaikat, beriman adanya malaikat, beriman ada nama-namanya, tugas-tugasnya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mencintai dan menghormati malaikat.
Yang ketiga, tidak mengejek, menghina, dan menjadikan bahan candaan. Nggak boleh. Ini para ustadz, saya mengingati diri saya. Sebagian kita ustadz untuk mencari lucu, lalu membuat guyonan-guyonan, salah satunya dengan menukil malaikat. Katanya malaikat begini, malaikat begitu, untuk dijadikan bahan ceramah. Supaya orang tertawa. Ini nggak boleh. Menjadikan malaikat. Kemudian membenci apa yang malaikat benci. Ini yang harus kita lakukan. Apa manfaat yang kita dapat peroleh kita beriman malaikat, ayahanda? Dapat kebahagiaan dunia akhirat. Ya, bahkan masuk surga. Jangan main-main, beriman dengan malaikat bisa masuk surga. Betul nggak? Betul. Kita beriman ada malaikat rakibun atid, kanan kiri yang mencatat. Kita bisa masuk surga itu. Kita mau berbuat dosa, oh ada malaikat rakib atid dan seterusnya. Yang kedua, semakin mengagungkan Allah karena tahu besarnya malaikat seperti yang kita ceritakan tadi. Semakin kita tawaduk, rendah diri kita dengan Allah. Karena kita tahu kita tidak taat, malaikat yang lebih taat dari kita. Yang keempat, manfaat beriman itu jadi tahu rahasia alam yang teratur karena ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Kita mencintai amal soleh dan kita meneladani para malaikat dalam beriman kepada Allah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas, karena ini saya tidak akan membahas sebenarnya, tapi karena masuk bahasan beriman kepada malaikat, yakni kita akan membahas pada pertemuan berikutnya, yakni tentang jin dan syaitan. InsyaAllah ta'ala. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Saya silakan. Silakan Anda. Ada mic. Apa? Mulia. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Katanya malaikat itu mulia karena dia punya sifat baik. Tapi ada juga manusia dia lebih mulia dari ini, ayahanda. Malaikat dia mulia itu karena memang dia diciptakan tanpa hawa nafsu. Jadi dia nggak mungkin dia melawan Allah. Makanya kita bilang tadi, karena dia nggak punya hawa nafsu, ayahanda, perut dan di bawah perut. Inilah yang membuat manusia itu celaka. Malaikat nggak punya. Malaikat nggak makan. Malaikat tidak tidur. Tidak tidur malaikat. Tidur nggak malaikat? Kan dong. Tidur nggak? Amun tidur, wah ayahanda baca umurnya 2000 tahun. Ngaku bulan itu 2000. Tidur malaikat mau tidak loh. Sama kayak orang jago, apa kecelakaan kereta api itu? Tidur tukang jago. Ngapa kecelakaan jalan tol? Supirnya apa namanya itu? Deep sleep, apa? Bener? Tidur sekejap, 3 detik tuh langsung minggir itu apa? Mobil kecelakaan. Itu manusia. Malaikat enggak punya. Oleh karenanya, karena manusia punya sifat, yakni diberikan hawa nafsu, yakni taat dan maksiat. Oleh karenanya manusia kalau dia taat, dia lebih dari malaikat. Itu ayat nafsu. Kenapa? Karena malaikat taat wajar, ini udah ada nafsu. Tapi manusia taat berarti dia bisa menguasai hawa nafsu. Sebaliknya ayahanda,
Kalau manusia berbuat maksiat, dia lebih rendah dari hewan. Betul? Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi dari hewan. Kenapa? Kenapa ibunda? Karena hewan dia dikasih nafsu tapi tidak diberi akal. Dia dikasih nafsu, tapi gak dikasih akal, dia cuma insting naluri. Tapi manusia dia diberi akal. Oleh karenanya, kalau ada manusia yang berbuat maksiat kepada Allah, berarti dia lebih dari hewan. Kenapa? Hewan wajar, tidak punya akal. Manusia punya akal. Iko barang orang, motor baru Ustaz Fulan, ada usah sebut namanya, baru beli, belum lunas, hilang ngisi ceramah di masjid. Masjid itulah. Kalau dia menggunakan akan iko motor baru, bukan motor sayur di Cilo. Gitu ya. Itulah kalau manusia dia taat kepada Allah, dia lebih mulia dari malaikat. Mungkin itu juga ya tafsir kenapa Allah suruh malaikat itu sujud kepada Adam. Allah mau menunjukkan yakni manusia bisa mulia dari malaikat itu kalau dia taat. Wallahu taala. Ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali pengurus masjid mau apa tadi? Mau rapat korban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita. Barangkali cukup. Saya tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.